Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basma Thohiroh, biasa dipanggil Basma, dari Tribu 6 Ginekologi. Nama medis saya Ectopic Pregnancy. Saya dari prodi kedokteran. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mind mapping saya yang berjudul dengue fever. Kelihatan nggak, guys? Nah, dengue fever sendiri adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue, disebarkan melalui gigitan nyamuk. Gejala umum terjadi akibat kondisi demam tinggi, ruam, sakit kepala, dan nyeri otot. Setelah itu pencegahannya ada empat tahap. Yang pertama, melakukan 3M. 3M itu apa aja sih? 3M itu yang pertama, menutup, menguras, dan mendaur ulang. Yang kedua, perlindungan diri. Cara untuk perlindungan diri itu dengan menggunakan lotion anti nyamuk dan kenakan pakaian tertutup. Yang ketiga, vaksinasi. Lakukan vaksinasi dengue untuk mengurangi risiko terinfeksi dan mencegah gejala berat. Yang keempat, waspada. Waspada, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala demam berdarah seperti demam tinggi yang mendadak, sakit kepala, atau nyeri otot. Setelah itu, buat patofisiologinya itu ada 7. Yang pertama, infeksi virus dan viremia. Itu cara penularannya, nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue menggigit manusia, memasukkan virus ke dalam aliran tubuh. Setelah itu, virus kemudian bereplikasi dalam tubuh menyebabkan viremia. Yang kedua, respon imun. Respon imun itu Caranya, sistem kekebalan tubuh merespon infeksi virus dengan memproduksi antibodi dan sel imun. Namun, pada infeksi dengue sekunder, respon imun yang berlebihan dapat terjadi memperburuk gejala. Yang ketiga, antibodi. Antibodi itu pada infeksi sekunder, antibodi yang terbentuk dari infeksi sebelumnya dapat berkaitan dengan virus baru, namun tidak dapat menetralkan. Hal ini justru mempermudah virus masuk ke dalam sel, memperburuk infeksi, dan meningkatkan risiko demam berdarah dan shock menurut penelitian Alomedica. Terus yang keempat, kebocoran plasma. Gimana sih maksudnya kebocoran plasma itu? Kebocoran plasma itu peningkatan permeabilitas pembuluh darah, terutama kapiler, merupakan ciri khas DBD. Hal ini menyebabkan kebocoran plasma dari pembuluh darah ke jaringan tubuh yang dapat menyebabkan hemokonsentrasi dan penurunan volume darah. Yang kelima, gangguan pembekuan darah. Gangguan pembekuan darah itu maksudnya gimana? Trombositopenia adalah salah satu gejala DBD. Trombosit berperan dalam pembekuan darah, sehingga penurunan jumlahnya dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah dan meningkatkan risiko pendarahan. Terus yang keenam, shock dan pendarahan. Shock adalah kebocoran plasma dan gangguan pembekuan darah dapat menyebabkan shock dan perdarahan. Perdarahan dapat terjadi secara spontan atau akibat trauma ringan. Terus yang ketujuh, kerusakan organ. Kerusakan organ adalah pada kasus yang parah, kerusakan organ seperti hati, hepatitis, dan paru-paru dapat terjadi akibat peradangan dan gangguan sirkulasi. Setelah itu, untuk data di Indonesia, penyakit dengue fever itu tahun 2022 tercatat 1.781 kasus DBD dengan jumlah kematian 727. Tahun 2021 jumlah kasus menurun menjadi 73518 dengan jumlah kematian juga berkurang sebanyak 689. Terus tahun 2025 terjadi lonjakan kasus yang signifikan mencapai 143.207 kasus jiwa. Jumlah kematiannya hingga 661 jiwa. Terus di tahun 2023 kasus kembali mengalami penurunan menjadi 114.720 dengan jumlah kematian 723.
tahun 2024 terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi, bahkan tertinggi dalam kurun waktu tersebut. Tercatat hingga 257.271 kasus dengan 1.236 kematian. Di tahun 2025 hingga bulan Juli kemarin, kasus DBD sudah mencapai 790.843 dengan kematian 359 kematian. Angka ini menunjukkan peningkatan kasus dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Sekian presentasi mind mapping saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.